Assalamualaikum semua, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu, dilimpahkan rezeki dan tidak kekurangan suatu apapun ya teman-teman, amin. Alhamdulillah, hari ini aku masih diberi kesempatan untuk sharing kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga sehari-hari ya. Dan hari ini aku itu mau bikin cemilan bolu gitu ya teman-teman, dan ini aku sudah mixer gula dan telur gitu, aku campurin tepung. Ini resepnya sih asal-asalnya teman-teman, bahan seadanya aja aku masukin, nggak tahu nantinya ini jadi kue apa. Niatnya itu mau bikin brownies yang ekonomis gitu ya teman-teman, yang cuma pakai satu telur sama tepung terigu dan bubuk coklat gitu. Karena aku itu nggak punya bubuk coklat, jadi aku itu kasih Milo satu saset ya teman-teman. Dan ini warnanya nggak coklat gitu, jadi aku tambahin pewarna makanan coklat biar coklat, tapi hasilnya itu masih kurang coklat teman-teman, mungkin kurang di susu bubuk coklatnya gitu ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa lah ya teman-teman, yang penting itu jadi dan bisa dimakan. Ini langsung aja aku kukus kue atau bolu yang sudah aku tuang ke cetakan gitu, dan ini tuh kukusannya itu udah aku panasin terlebih dahulu ya teman-teman. Aku kukus selama 15 menit, dan setelah 15 menit aku angkat bolunya karena udah mateng ya teman-teman. Alhamdulillah, ini tuh rasanya nggak mengecewakan ya teman-teman, rasanya itu masih enak dan masih layak dimakan gitu, meskipun asal-asalan dan bahan seadanya ya teman-teman, karena ini tuh nggak sesuai resep ya teman-teman. Aku itu masukin bahan-bahan tuh seadanya aja ya teman-teman, yang nggak ada itu aku skip aja, dan ini hasilnya lumayan ya teman-teman, nggak mengecewakan, masih bisa dimakan. Alhamdulillah ya teman-teman, buat cemilan sambil ngeteh gitu dan ngumpul bareng anak-anak gitu ya teman-teman. Alhamdulillah anak-anak juga suka ya teman-teman, apalagi anak aku itu emang suka dibikinin bolu gini buat cemilan ya teman-teman. Lanjut, di sini aku mau intip rumah aku yang sedang direnovasi ya teman-teman. Ini sudah memasuki hari ke 19 kalau nggak salah, dan ini sudah proses pemasangan granit di ruang tamu aku gitu ya teman-teman. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar, dan ini mertua aku lagi ngehancurin plester atau lantai semen aku ya teman-teman, biar nanti kalau dipasang granit itu sama rata gitu ya teman-teman. Karena ini untuk lantai aku yang sebelumnya itu nggak sama rata gitu ya teman-teman, bergelombang, jadi ini dihancurin dulu sama bapak mertua aku, sementara pak tukang itu lagi ngerjain plester tembok yang belum selesai ya teman-teman. Dan ini bapak mertua aku itu masih menghancurin atau meratakan tanah yang ada di ruang tamu aku ya teman-teman. Dan langsung aja pak tukangnya ini mau pasang granit gitu ya teman-teman, dan dibantuin sama bapak mertua aku, karena emang aku itu pakai tukangnya itu cuma satu ya teman-teman, nggak ada barengnya gitu. Jadi di sini kalau butuh apa-apa itu dibantuin mertua ya teman-teman. Kadang ada ipar aku dan suami juga bantuin, tapi kebetulan suami aku itu lagi kerja ya teman-teman, dan minggu-minggu ini suami aku itu sibuk banget ya teman-teman, karena kerjanya itu harus lembur, berangkat jam setengah 8 pagi, pulangnya itu jam 8 malam, Masya Allah. Jadi ya yang bantuin untuk sementara ini cuma mertua dan adik ipar aku dulu ya teman-teman. Pak suami nggak bantuin karena paginya itu masih kerja ya, pulangnya itu malam jam 8 gitu, dan tukangnya itu cuma sampai jam 4 atau setengah 5 gitu ya teman-teman, suami aku belum pulang. Jadi ya gitu deh teman-teman, untuk proses pemasangan granit ini
ini Pak Tukang hanya dibantuin sama mertua dan adik ipar aku ya teman-teman. Doain ya teman-teman, semoga cepat selesai dan berjalan dengan lancar sesuai harapan aku dan suami gitu. Buat teman-teman yang sedang renovasi rumah atau dapur, semoga semua dilancarkan dan dimudahkan ya teman-teman, dan semoga rizkinya juga dilancarkan ya teman-teman. Buat teman-teman yang belum punya rumah atau masih ngontrak, semoga segera atau secepatnya punya rumah sendiri ya teman-teman. Dan buat bunda-bunda yang lagi nunggu garis 2, semoga segera diberi momongan ya, amin. Oke, kembali ke video ya teman-teman. Ini tuh sebenarnya pengerjaannya lumayan cepat ya teman-teman. Pak tukangnya itu gercep karena di hari ke-19 ini sudah pasang granit gitu, padahal pekerjaannya itu banyak banget ya teman-teman. Yang awalnya bikin rak dapur, plester kamar, dan ngehalusin kamar semua ruangan gitu, tapi semua sudah selesai ya teman-teman, tinggal pasang keramik aja atau pasang granit gitu ya teman-teman. Ini tuh cepet banget karena emang Pak tukangnya itu gercep, apalagi Pak tukangnya itu kalau pulangnya itu sore teman-teman. Biasanya kan kalau masuk kerjanya atau mulai kerjanya itu jam 7, pulangnya itu jam 4 ya teman-teman. Tapi kalau buat Pak tukangku ini pulangnya itu setengah 5 atau jam 5 gitu ya teman-teman. Yang belum diberesin itu diselesain hari ini juga. Dan ini untuk pasang granit satu ruangan ini sehari itu selesai teman-teman, tapi untuk 2 hari ke depan ini Pak tukangnya itu libur karena telepon ya, kemarin itu bannya itu bocor jadi gak bisa masuk gitu, jadi libur 2 hari gitu. Karena juga jarak rumah Pak tukang sama rumah aku itu lumayan jauh ya teman-teman, dan emang satu harinya itu bannya itu bocor ya teman-teman, dan satu hari lagi itu emang waktu hari liburnya beliau, jadi aku suruh libur lagi lah teman-teman biar istirahat juga. Apalagi Pak tukangnya udah berumur gitu ya teman-teman, tapi masih gesit alhamdulillah. Dan untuk pengerjaan ruang tamu ini sehari diselesain gitu ya teman-teman, sampai Pak tukangnya itu pulang maghrib gitu teman-teman. Kata orang Jawa itu nutuk-nutuk no gitu loh teman-teman, sampai selesai. Jadi kalau nggak selesai itu katanya kayak punya hutang gitu, jadi sekalian diselesain di hari itu juga teman-teman. Jadi satu ruang tamu ini diselesain satu hari sama Pak tukang teman-teman, cepet ya teman-teman. Dan insya Allah kalau nggak ada halangan besok itu Pak tukang mulai kerja lagi ya teman-teman, dan mengerjakan pasang granit di ruang tengah aku. Pekerjaan Pak tukang di rumah aku itu masih banyak banget ya teman-teman. Ini tuh masih belum selesai gitu pasang granitnya, dan untuk kamar aku juga belum diperbaiki gitu ya teman-teman, karena aku itu maunya kamar aku itu diperbaiki setelah semuanya selesai gitu ya teman-teman, karena kan ditempati gitu ya teman-teman, mau pindah-pindah itu kayak wegah gitu loh teman-teman. Jadi nunggu semuanya itu selesai, nanti barang-barang aku yang di kamar aku pindahin ke kamar sebelah yang udah dipasangin granit gitu, jadi biar nggak bolak-balik gitu teman-teman. Dan kamar aku yang aku tempati sekarang itu belum plester temboknya dan belum dihalusi, belum dikeramik gitu ya teman-teman. Jadi pekerjaan Pak tukang di rumah aku itu masih lama banget, masih belum pasang asbesnya dan juga belum lagi pelamir putih temboknya itu ya teman-teman, biar sekalian gitu loh teman-teman, kalau lebaran itu biar nggak ngecat lagi, dan biar apa ya, sekalian renovasi gitu loh teman-teman, karena alhamdulillah ada rezeki ya teman-teman. Jadi biar sekalian aja, karena Pak suami itu orangnya kalau apa ya, lagi males gitu nggak bisa diganggu gugat ya teman-teman. Untuk ngecat aja 1 bulan puasa itu padahal ada waktu ya teman-teman, tapi kalau emang Pak suami itu lagi males ya nggak dikerjain teman-teman. Untuk pengecatan tembok aku yang ruang tamu itu aja Pak suami itu ngerjain itu 1 minggu loh teman-teman, nggak selesai karena ngecatnya itu diambil sedikit-sedikit gitu teman-teman. Akhirnya sampai malam takbiran itu Pak suami masih ngecat, masih riweh,
pasangin gorden gitu, dan sampai jam 1 malam aku ngepelin plester aku itu teman-teman. Itu karena kemalasan Pak suami ya teman-teman, nggak mau ngecat dan kayak dadaan gitu ngecatnya. Akhirnya ya gitu, malam takbiran masih ngecat gitu ya teman-teman, selesai sampai jam 1 malam. Ya sekalian sekarang pakai Pak tukang, jadi sekalian dicat juga rumahnya ya teman-teman, biar lebaran tahun depan ini, mudah-mudahan sampai ke lebaran tahun depan ya teman-teman, jadi nggak usah ngecat lagi ya teman-teman, karena sudah dicat sama Pak tukang gitu ya teman-teman. Mungkin ada bunda-bunda yang sama suaminya seperti suamiku, kalau lagi males itu nggak bisa diganggu gugat ya teman-teman, nggak bisa disuruh apa-apa. Tapi kalau lagi cakang-cakangnya itu nggak usah disuruh ya teman-teman, semua dikerjain. Jadi aku nggak perlu nyuruh-nyuruh gitu ya teman-teman, karena Pak suami aku kalau emang lagi cakang itu nggak perlu disuruh, langsung dikerjain semuanya gitu teman-teman. Seperti kalau mau lebaran gitu, untuk pengecatan itu aku nggak pernah nyuruh ya teman-teman, semaunya suamiku aja ya teman-teman, nggak aku paksain. Karena kalaupun aku paksain 1000 kali, tapi kalau Pak suami itu lagi males, ya percuma ya teman-teman, nggak dikerjain sama Pak suami. Kalau ada berarti suami bunda sama seperti suami aku ya teman-teman. Oke, untuk video kali ini sampai di sini dulu ya teman-teman. Wassalamualaikum, bye.